Ya, selamat pagi pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Nah, kita pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk melihat pengembangan sapi jenis Brangus. Nah, ini adalah peternak yang sedang memberi pakan, menggemukkan sapinya, sapi Brangus. Nah, seperti ini cara penggemukannya, teman-teman. Nah, ini setiap pagi diberi makan seperti ini supaya cepat gemuk. Ini baru berapa umurnya ini Pak? Ini Pak peternak ini namanya Pak Asri. Ini sudah berapa bulan Pak? Ini sudah lebih 1 tahun ini Pak umurnya. Sekitar 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Ya. Ini kira-kira beratnya ini Pak sudah berapa ini? Ini mungkin sekitar 80 kilo ini. 80 kilo. Nah, lumayan besar dengan umur yang masih cukup muda sekali, baru 1 tahun 3 bulan. Tribuners. Jadi setiap pagi harus diberikan pakan rumput seperti ini. Ini adalah pakannya. Pakannya ini adalah rumput gajah yang banyak ditanam di kebun-kebun warga atau di sekitar sini di pematang sawah. Jadi sambil petani bersawah juga menanam rumput di pematang sawah, Tribuners. Nah, ini cara perawatannya juga harus lebih hati-hati memberi perawatan, apalagi saat ini Tribuners banyak penyakit ya, penyakit virus mulut dan kuku yang banyak menyerang sapi-sapi warga di berbagai daerah di Indonesia, Tribuners. Nah, seperti ini supaya perawatannya harus lebih bersih, dirawat. Nah, ini menggunakan rumah yang bagian bawahnya ini dicor pakai tembok. Nah, ini jadi kotorannya ini terpisah di bagian belakang. Jadi hampir tidak ada kotoran yang tinggal di tempat ini. Nah, seperti ini terus. Ini baru 1 tahun 3 bulan besarnya. Nah, ini sudah mau makan pagi. Ini pakan rumputnya. Warna hitam, Brangus, dan banyak lagi jenis-jenisnya sapi yang seperti ini. Ada juga limosin, ada simental, dan banyak lagi. Di setiap pagi harus rutin diberi makan seperti ini, Tribuners. Jadi ini pakan rumputnya harus bersih, terjaga. Kemudian setiap pagi juga dibakar kotorannya yang sudah kering, kemudian dijadikan pupuk organik. Timpuk kita. Nah, ini Pak, setiap pagi Pak berapa yang dia makan? Berapa ikat rumput? Dua ikat.
2 ikat. Ini 2 ikat, harus diberi 2 ikat. Dan ya, petani di peternak di Kabupaten Sinjai ini menjadikan ternak sapi sebagai investasi baru yang banyak membantu perekonomian masyarakat di daerah ini. Dan sapi-sapi hampir setiap rumah memiliki usaha ternak sapi di Kabupaten Sinjai ini, kecuali di warga Pulau 9, karena memang wilayah sana tidak ada daerah pesisir atau daerah bahari. Nah, ini harus bersih mulai dari kuku, kaki, sampai bagian tubuh sapi seperti ini. Nah, ini harus ada peralatan seperti ini. Ada skopang. Nah, ini ada ember untuk membersihkan. Ini ada tempat cadangan rumput. Nah, ini seperti ini. Masuk nih, Le. Ini mana? Iya. Main dentro. Tetarang enggak? Ini jantan, jenis jantan ini Tribuners. Ini kalau harganya ini sudah mencapai 15, ya kira-kira 15 jutaan lah. Cukup banyak sapi-sapi jenis begini di wilayah Kabupaten Sinjai, khususnya di Kecamatan Sinjai Selatan dan Sinjai Borong. Karena memang wilayah ini adalah kecamatan ini penghasil sapi bersama dengan wilayah Kecamatan Sinjai Barat sebagai daerah produksi ternak sapi jenis limosin, simental, berangus, dan sapi Bali. Dan biasanya sapi-sapi jenis begini dijual di Kota Makassar atau ke Pulau Kalimantan, sedangkan untuk sapi lokal jenis Bali, sapi Bali hanya untuk kebutuhan masyarakat di dalam daerah Kabupaten Sinjai, khususnya yang akan memiliki berbagai hajatan mulai dari syukuran anak dan maupun pesta pernikahan. Sedangkan jenis sapi yang ukurannya besar seperti simental, berangus maupun simental itu limosin itu dibawa ke Kota Makassar untuk kebutuhan masyarakat di daerah itu. Harganya pun di atas dari 10 jutaan, 20 juta, 40 juta hingga ada yang 80 juta. Seperti itu Tribuners. Jadi kira-kira beratnya kalau harga 80 juta yakni 800 kilo atau 900 kilogram seperti itu dagingnya. Dan Kabupaten Sinjai ini menjadi pengekspor salah satu terbesar di Sulawesi Selatan, memenuhi sapi-sapi yang ada di Kota Makassar maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia. Seperti itu, banyak yang dikirim di provinsi lain karena sapi-sapi yang berasal dari daerah ini memang dirawat oleh peternak dan terjaga kualitasnya, terjaga dari penyakit Tribuners. Meskipun beberapa daerah di Kabupaten Sinjai ini, kecamatan di luar dari kecamatan ini ada yang terjangkit dengan virus
penyakit mulut dan kuku, dan saat ini sudah mulai diberikan vaksin, diobati oleh pihak dinas kesehatan hewan, dinas peternakan kesehatan hewan Kabupaten Sinjai Tribunars. Jadi usaha ternak menjadi sebuah investasi baru bagi masyarakat peternak petani di Kabupaten Sinjai, dan mereka berharap agar pemerintah pusat terus memberikan kemudahan khususnya dalam menggunakan KUR, kredit usaha rakyat untuk pengembangan ternak sapi dari perbankan. Ya, seperti itu harapannya, dan juga mereka berharap agar pemerintah dapat memberikan keringanan bagi para peternak yang sedang terdampak atau terjangkit ternaknya virus PMK, yang khususnya memiliki kredit usaha rakyat dari perbankan Tribunars. Baik, saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari Kampung Peternak di Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan melaporkan. Di lain waktu dan kesempatan kami akan mengupdate informasi-informasi ternak, cara penggemukan ternak, dan seputar peternakan kami infokan di lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.